topik mengenai hukum bisa begitu disalahpahami dan dipelintir, karena serangan utama iblis terhadap Allah adalah terkait hukum Allah. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 29 Mei, ini merupakan bagian pendalaman dari judul Dosa, Injil, dan Hukum. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 119 ayat 173. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Amin. Kita tidak perlu terkejut bahwa topik mengenai hukum bisa menjadi hal yang begitu disalahpahami dan dipelintir, karena serangan utama iblis terhadap Allah adalah terkait hukum Allah. Beberapa orang pada zaman Yesus mengira bahwa Yesus datang untuk menghapus hukum, tetapi hal itu sangat jauh dari kebenaran. Yesus justru menerangi hukum dan karakter Allah yang indah dan datang untuk menggenapi hukum, sebagaimana ditulis dalam Matius 5 ayat 17 dan 18, untuk menunjukkan kepada kita seperti apa Allah itu. Berikut ini kutipan dari tulisan Ellen G. White dalam buku Para Nabi dan Raja, Jilid 2, halaman 80. Ketika orang menghormati Alkitab, mereka dapat menyenangkan hati Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Bangsa Israel kuat pada masa Raja Daud dan pada awal masa Raja Salomo. Itu karena mereka menghormati hukum Taurat. Pada zaman Elia dan Yosia, umat Israel memiliki iman kepada firman Allah yang hidup, dan Tuhan mengubah banyak kehidupan menjadi lebih baik. Kitab suci, yaitu firman Tuhan, adalah hadiah paling berharga yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Yeremia juga berusaha membantu umat Tuhan untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Jadi, Yeremia mengajak umat Israel untuk mengikuti firman Tuhan. Hanya apabila penghormatan untuk firman Allah yang kudus dipelihara di dalam hati orang banyak, mereka dapat diharapkan mengenai maksud ilahi. Adalah karena menghormati hukum Allah, Israel diberi kekuatan selama pemerintahan Daud dan tahun-tahun permulaan pemerintahan Salomo. Adalah melalui iman pada firman yang hidup ini, sehingga pembaruan dilakukan pada zaman Elia dan Yosia. Dan adalah dengan kebenaran kitab-kitab suci yang sama ini, warisan Israel yang terkaya, yang Yeremia sodorkan dalam usahanya ke arah pembaruan. Rangkuman Roh Nubuat untuk aplikasi hidup. Yang pertama, seluruh Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, sama-sama merujuk kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Hukum Allah menunjukkan dosa manusia dan kebutuhan akan pertobatan, sedangkan Injil menunjukkan jalan keselamatan melalui pengorbanan Yesus, Anak Domba Allah. Yang kedua, Kristus datang bukan untuk meniadakan hukum, tapi untuk menggenapi hukum dan menyelamatkan manusia dari dosa, memulihkan dan mengubahkan hidup manusia.
orang yang sungguh menerima Kristus akan mengalami perubahan hati, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dan memancarkan kasih-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, di tengah dunia yang penuh dosa dan peperangan rohani, umat Tuhan dipanggil untuk tetap setia kepada firman-Nya. Walaupun di dalam gereja ada gandum dan lalang, walaupun kuasa kejahatan terus bekerja untuk menyesatkan manusia, Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya. Melalui iman, doa, dan kuasa firman Tuhan, setiap orang dapat memperoleh kemenangan atas dosa dan pencobaan. Tuhan berjanji memberi kekuatan, perlindungan, dan hidup kekal bagi semua orang yang percaya dan tetap setia kepadanya sampai akhir. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.